Yang terkasih, tidak ada nabi yang dihormati di kampung halamannya sendiri. Mari kita lihat siapa itu Nabi Elia sebenarnya. Elia diutus oleh Allah untuk menegur Raja Ahab yang kejam dan jahat. Nabi ini bekerja di kerajaan utara Samaria. Nabi ini mengajar agar umat Israel dan Raja Ahab menyembah Tuhan, bukan kepada dewa-dewa Baal yang dibawa istrinya Isabel, orang asing itu. Karena tidak mengikuti apa yang dikatakan Nabi, maka Nabi itu bernubuat selama 3,5 tahun. Tidak ada air dan tidak ada hujan. Nubuat Nabi ini membuat dia diancam, dan akhirnya ia bersembunyi, dikatakan di sungai Kerit. Dan air sungai Yordan, air sungai Yerit inilah menjadi tempat dia minum, dan roti dan dagingnya dilayani oleh burung-burung gagak. Kemudian ia mengungsi ke Sarfat, di mana ia tinggal bersama janda itu yang juga miskin waktu itu. Sesudah 3,5 tahun dia keluar dari sana dan kembali ia menghadap Raja Ahab untuk minta supaya ada pertandingan antara dia dengan dewa-dewa Baal, nabi-nabi Baal. Dan kumpulan 450 nabi Baal dan Elisa sendiri, mereka semua diharapkan untuk berdoa supaya api turun dari langit dan memakai persembahan di mezbah itu. 450 orang berdoa, tidak jadi apa-apa. Elisa berdoa dan Tuhan menurunkan api dari langit dan persembahan di mezbah itu dimakan sampai habis. Akibat dari ini 450 nabi Baal ini ditebas semuanya, mati semua karena mereka kalah. Tapi Ratu Isabel marah supaya Elia juga mesti dibunuh. Karena ancaman ini dia juga melarikan diri ke Gunung Horeb. Dan selama 40 hari dia berjalan, dan sampai dia Gunung Horeb, di sana ia disambut dengan kereta yang bernyala-nyala, dan naiklah ia kereta itu ditarik oleh kuda lalu hilang di angkasa raya. Jadi disinilah kita lihat bagaimana nasib seorang nabi di Israel. Orang-orang Israel tidak percaya, orang lebih percaya kepada para penguasa dunia ini, tapi mereka tetap buat mujizat itu di luar daripada Israel, dunia Israel sendiri. Nabi Elisa, siapakah dia itu? Nabi Elisa itu diurapi oleh Nabi Elia sebagai gantinya semasa Raja Yoram, Raja Yehua, dan Raja Yoas. Elisa itulah artinya Allah adalah keselamatan, nama itu. Elisa adalah anak orang petani. Dia diketemui oleh Elisa ketika dia membajak tanah dengan 12 pasang lembu. Kemudian ia diurapi untuk menghadap umat Israel sebagai nabi. Tindakannya adalah di Yeriko waktu itu mengeluh karena tidak ada air. Banyak bayi yang meninggal karena sumur yang mereka minum di Yeriko itu ada penyakit semacam itu. Dan Tuhan bersabda kepada Elisa, buanglah garam itu ke dalam sumur itu. Dan sejak itu sumur itu tidak lagi mendatangkan sakit dan penyakit, tapi boleh minum dan bawa keselamatan, dan bayi-bayi di kandung tidak ada lagi keguguran lagi. Dan inilah yang biasa kalau berkat air itu, berkat garam itu, selama didoakan apa yang dialami oleh Nabi Elisa ini. 2 Raja-Raja 19:22. Dan anak-anak akan mengolok-olok Nabi ini dengan kepala botak. Dia jadi tersinggung, dia doa, dan datanglah 2 ekor beruang memakan habis 42 anak-anak. Jadi kamu lihat orang diurapi ada kekuatan macam ini. Olok-olok dia, akhirnya muncul binatang 2 itu dan menghabiskan 42 orang anak. Dan ia sendirilah yang telah menyembuhkan Naaman Raja
perwira daripada Raja Aram. Jadi di sini kita lihat bahwa Nabi ini buat baik di tanah Israel, tapi umat tetap tidak percaya. Maka dia telah mengungsi ke Sunem, di mana dia menyembuhkan itu anak putra di Sunem itu, dan Israel tidak mengalami apa-apa. Dialah yang menyembuhkan Raja Anam dan lain sebagainya. Dan juga ketika terjadi penyerangan Raja Aram mau ke Raja Israel Utara, strategi pada Raja Aram ini diketahui oleh Nabi ini. Dia sampaikan kepada Raja Israel bahwa harus begini, harus begini. Ketika mau mereka masuk terus, Nabi ini berdoa dan para tentara buta semua dan tidak buat apa-apa lagi. Jadi itulah diselamatkan. Tapi dari pihak Raja Israel juga takut kepada Raja Aram ini, jadi dia juga mengusir Nabi ini keluar daripada Israel karena itu politik ini. Akhirnya dia ke Sunem dan menyembuhkan putra yang sakit payah di sana. Dan di sini kita lihat bahwa kekerasan dan kepentingan dunia politik membuat raja-raja, nabi-nabi itu akhirnya keluar untuk membuat mujizat di tempat-tempat asing. Jadi mujizat itu katanya terjadi di mana-mana bisa saja mujizat ini. Yang penting orang percaya. Mau siapa orangnya, mau tempatnya di mana, sakitnya apa, tidak pusing. Yang penting dia percaya. Dan itulah Naaman. Elia yang menyelamatkan jana di Sarfat itu, itulah Elisa yang menyembuhkan Naaman dan lain sebagainya. Itu karena mereka percaya. Terjadilah mujizat itu. Kristus juga membuat juga mujizat tanpa pandang bulu. Engkau dari mana, siapa, dia tidak pusing. Yang penting engkau percaya. Jadi memang Nabi dapat ini, mujizat ini satu hal yang tidak gampang juga, saudara-saudara sekalian. Mujizat ini, tapi karena orang percaya maka terjadi. Dan Yesus sendiri membuat banyak mujizat, tapi akhirnya tuh orang-orang tidak percaya. Karena apa? Latar belakang dia seorang anak tukang kayu. Orang tahu latar belakang. Jadi baik dimanapun juga tetap tidak dipercaya. Dan inilah persoalan. Jadi marilah ibu bapak dan saudara sekalian, kita tetap yakin dan percaya bahwa para nabi utusan Tuhan maupun Yesus sendiri adalah tokoh-tokoh yang diutus Allah untuk membawa kesembuhan dan keselamatan bagi siapa saja yang menderita sakit, apa saja. Yang penting adalah hati ini mau percaya. Mudah-mudahan kita yang merayakan misa hari ini juga percaya kepada kekuatan para nabi maupun Tuhan Yesus sendiri dan para imam juga. Saya kira kita cuma bina kepercayaan kepada mereka karena orang-orang yang diurapi Tuhan biar bagaimanapun juga tetap mendapat itu satu barang istimewa yang kadang-kadang tidak diketahui bagaimanapun juga. Jadi yang diurapi oleh Tuhan itu selalu hati-hati yang mereka, karena ada hal yang kemudian akan terjadi pada kita kalau memang sudah tidak sesuai lain, maka Tuhan Allah akan memberikan kuasa untuk melindungi orang-orang urapan itu. Ibu bapak dan saudara sekalian, para nabi adalah utusan Allah untuk membawa keselamatan dengan mujizat-mujizat apapun. Yang penting adalah hatimu percaya dan hatiku percaya pasti terjadi mujizat itu di tengah kita. Amin.